nama saya Frida Cecilia Hareva. Semangat untuk tim CF Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan share ke teman-teman juga. Terima kasih. Alasan membuat channel CF Official karena tim kita ini semuanya bersaudara. Jadi di saat kita semuanya serentak libur, karena kita nggak ada kegiatan, nggak kerja juga kan, kita biasanya jalan nongkrong di kafe-kafe, biasanya di daerah sekitar Tangerang, kadang ke Jakarta, dan kadang juga ke Serang, ke Banten. Terus kadang kita ke pantai. Dulu yang pernah kita ke pantai itu salah satunya Sawarna. Ya, makanya karena kita sering nongkrong atau jalan kemana, timbul ya yang namanya kita bikin channel. Tujuannya sebagai pengingat atau dokumentasi. Terus termotivasi dari mana? Kalau saya termotivasi dari youtubers ternama di Indonesia seperti Mbak Ingwong. Terus kalau harapan sih kedepannya, karena ini baru awal-awal ya, jadi harapan saya biar semakin berkembang, biar tim kami ini kompak, terus lebih apa, karyanya lebih mendunia gitu, seperti youtubers di luar sana. Kalau partner yang paling dekat, semuanya sih dekat, tapi karena dibilang salah satu yang paling dekat itu Inayat. Kenapa? Alasannya kalau Inayat itu sifatnya membantu, tidak memilih. Dia itu orangnya kalau melihat salah satu timnya ada yang membutuhkan bantuan, dia yang paling terdepan, baik dalam keuangan, waktu gitu. Terus deskripsi teman satu tim. Kalau deskripsi satu tim, pertama Cicus. Kalau Cicus itu sifatnya memaksa. Kalau dia bilang sekarang ya sekarang, tapi itu saya suka sih, karena itu salah satu sifat yang saya suka untuk membangun kedepannya gimana CF Official itu lebih berkarya lagi. Terus kedua Nancy. Kalau Nancy itu orangnya dibilang pemalas juga bukan, dibilang juga penyemangat juga bukan, tapi orangnya lembut. Dia orangnya kalau ada tujuan yang jelas dia paling cepat gitu. Kalau jalan kemana, dia orangnya paling suka jalan-jalan. Kedua yang itu yaitu Wiwi. Ketiga Wiwi. Kalau Wiwi itu orangnya sifatnya keras kepala, tapi orangnya penurut juga, orangnya baik sama sesama tim, dan dia juga mendukung apapun kegiatan
yang akan dilaksanakan yang di satu tim tersebut. Nah, kalau yang keempat, Bang Inayat. Inayat itu sifatnya pemalas tapi peduli. Pemalas tapi peduli, dia kebanyakan tidur. Dia peduli terhadap timnya. Terus yang kelima, Siska. Siska itu juga orangnya sama kayak si Nencis, dia orangnya lembut orangnya. Orangnya lembut, murah senyum. Apa kekurangan, apa yang dibutuhkan, paling terdepan. Tapi kalau mengenai waktu, terdepan juga lah salah satunya. Terus yang ke 6, Salvendra. Kalau Salvendra itu orangnya dibilang juga ayun juga bukan, bencong juga bukan. Dia orangnya paling lembut juga sih orangnya. Terus dia orangnya mendukung baik dalam bentuk editan. Dia itu salah satu editor satu lah. Kalau saya kan editor 2. Kita saling mendukung di situ. Kita saling mendukung satu sama lain. Terus kalau nanti contohnya saya terdampar di suatu pulau, berharap sama siapa? Kalau saya sih berharap sama Bang Cicus. Soalnya kan orangnya lebih banyak pengalamannya. Soalnya dia juga kan udah mengikuti organisasi seperti kepramukaan, penjelajahan. Jadi kan dia udah lebih tahu gimana situasi di suatu pulau itu. Apalagi kan di pulau itu kan kalau ada hutan, gimana cara hidup di pulau itu, mencari makan sendiri. Udah, kalau saya di Jakarta ini udah hampir 3 tahun. Saya dulu nyampe di Jakarta ini kira-kira tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 bulan 5 tanggal 28. Ya hitung aja sendiri, kurang lebih lah 2 tahun, 3 tahun. Kalau pengalaman saya waktu tiba di Jakarta, pengalamannya itu sesampainya saya di Jakarta, saya kaget. Wah, ini nyampe di bandara Soekarno-Hatta itu, waduh, pesawatnya banyak banget. Ya di situ kan yang namanya juga orang desa kan, orang kampung. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak kaget gitu. Terus yang dulu yang jemput saya di bandara Soekarno-Hatta itu saudara, namanya Cicus. Jadi saya juga ke Jakarta itu nyari kerja, karena saya juga punya tujuan. Ya setiap orang kan pasti ada tujuan dan cita-cita. Jadi waktu saya nyampe dijemput di perjalanan, terus nyampe rumah, ketemu sama orang tua, salam-salaman gitu kan. Jadi sebelum saya dulu berangkat dari Nias itu ke Jakarta, om saya itu udah lebih dulu nyari lowongan pekerjaan. Jadi karena udah dapat, makanya saya buru-buru langsung ke Jakarta. Itu pun dulu saya habis itu 2 hari habis ujian nasional, saya langsung OTW ke Jakarta. Jadi waktu saya nyampe ke Jakarta tanggal 28, jadi 28 berangkat pagi itu berangkat dari Nias itu jam 11, karena saya transitnya ke Padang. Nyampe ke Padang jam 1-an, istirahat 1 jam sampai jam 2, nyampe ke
berangkat dari jam 2 ke Jakarta itu sampai jam 5. Nah, jadi udah nyampe ke Jakarta. Tadi kan ada yang jemput saya. Jadi setelah saya sampai di rumah keluarga, besoknya saya langsung ngasih lamaran, langsung di interview. Saya juga kerjanya itu di salah satu toko obat Cina, herbal gitu. Besok saya langsung interview. Terus pas saya selesai di interview, saya disuruh besoknya langsung kerja. Terus karena saya udah selesai interview, saya pulang. Terus saya ceritain bahwasanya saya udah diterima. Jadi besok saya mulai training selama 3 bulan. Jadi besok kan saya mulai itu, karena itu kan ada 2 shift. Jadi saya shift kedua itu mulai pekerjaannya jam 1 siang. Jadi saya berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 1 lah. Soalnya kan nggak jauh dari rumah juga, kira-kira 20 menit lah. Jadi waktu itu saya diposisikan sebagai pertama jadi kitchen yang ngeramu obat, ngegodok obat. Terus seiring berjalannya waktu, selama nyampe 2 bulan saya udah mulai bisa menghafal obat, ngeramu. Saya terus diangkat jadi SPG di depan sebagai ngelayanin customer. Terus saya juga karena itu setiap tahapan kan pasti beda-beda pembelajarannya. Dari bawah tadi jadi kitchen itu posisinya di belakang itu. Jadi karena saya udah naik jadi SPG, saya juga diajarin gimana caranya ngejelasin obat, gimana caranya biar customer itu percaya atas produk yang kita tawarin. Apalagi kan kalau ada customer datang ke kita konsultasi mengenai penyakit, keluhannya ya. Jadi kita harus tahu gimana caranya kita ngasih obat yang tepat, terus dosisnya. Terus apalagi kan kalau dulu sih saya itu yang paling beratnya itu kalau ada produk baru yang baru masuk, kita itu kalau ada produk baru yang masuk itu, bos saya itu menjelasin ini produk baru, jadi kita harus lebih pintar ngejelasin atau nawarin sama customer, biar mereka itu tertarik gitu, biar produk ini jalan seperti produk-produk lain. Jadi itu seiring berjalannya waktu saya langsung seiring berjalannya waktu saya dinaikin lagi sebagai kasir. Karena saya udah bilang kan setiap tahapan itu pasti ada beda-beda pembelajarannya. Saya jadi kasir, saya diajarin gimana cara ngelayanin customer, gimana cara menerima duit, terus data-datanya, data-data yang diisi, bahwasanya ini customer udah bayar, bukti gitu, cara bikin kwitansi. Kita di situ kan diajarin juga kalau ada customer minta kwitansi, dia mintanya cuma contohnya stempel sama tanda tangan, dia nggak minta kita tulis nominalnya. Kita di situ nggak boleh sembarangan, soalnya kan bisa saja customer itu kan nanti bermain di luar, nanti bisa-bisa itu kwitansi bisa ditulis nominal lebih dari nominal obat yang dia beli di toko kita. Jadi itu salah satu sih pembelajaran yang diajarin kepada saya. Terus seiring berjalannya waktu sampai sekarang saya posisinya sebagai kasir. Terus kegiatan sekarang ya, kegiatan saya sih sekarang masih kerja. Kalau kuliah sih ada niat, nanti mungkin kalau bukan tahun ini mungkin nanti tahun depan. Kita juga kan karena saya itu kalau kuliah itu kan butuh duit,
itu duit, biaya hidup, biaya apa segala macam, surat-surat, perjalanan, uang jajan gitulah, intinya bensin gitu. Kalau saya hobinya, kalau hobi saya sih banyak, tapi salah satunya hobi saya itu renang. Kenapa? Alasannya dulu saya waktu SD, waktu SD sih saya belum ada belum terlintas di pikiran saya cita-cita mau jadi apa. Tapi semenjak saya masuk di bangku SMP, terus ada organisasi seperti pramuka. Saya ikutin itu dari kelas 1 SMP, 2, kelas 3 saya ngikutin pramuka, perkemahan di mana-mana, menjelajah. Terus masuk lagi masuk SMA, saya ikutin lagi dari kelas 1 sampai kelas 3 saya selalu lolos seleksi. Padahal tinggi saya waktu itu nggak memenuhi syarat. Apalagi di situ kan yang namanya juga anak sekolahan kan udah kurus, dekil, hitam lagi kan. Tapi karena saya orangnya barbar kan, jadi berani, walaupun saya dijemur, ditampar sama pelatih gitu, saya sama orangnya santai-santai aja gitu. Nah, kalau tokoh dari hobi yang disukai, salah satunya siapa ya, saya lupa juga. Yang penting ada itu dari Indonesia, utusan kemarin di Asia Games, saya lupa. Kalau cita-cita saya menjadi karena saya tadi kan bilang dari SMP itu saya selalu mengikuti organisasi seperti organisasi pramuka, perkemahan, peraturan baris berbaris. Saya di situ mulai timbul keinginan menjadi seorang abdi negara, itu TNI. Jadi karena saya udah ini, karena tinggi saya kurang 3 cm, jadi untuk sementara itu cita-cita saya pendam dulu karena nggak memenuhi syarat tinggi badan. Kalau kriteria ya, karena saya sebagai cowok kan mencari wanita pendamping itu yang selalu mendukung dalam segala hal gitu. Nah, terus kalau buat itu berbulan madu sih pengennya pengennya luar negeri sih, kalau bisa ya, kalau nanti ibaratnya ini cuma rencana, maunya ke Korea. Kalau pesan buat saudara-saudara di luar sana, khususnya anak perantau, jangan pernah putus asa, jangan pernah mundur, tetap maju. Jangan pernah emosi kalian itu yang mengatur diri kalian. Pasti setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terus kalau kesan saya itu lebih saya banyak mendapatkan motivasi atau pembelajaran baru. Kayaknya khususnya nih kalau saya nih ya, dulu kan saya di sekolah di SMA itu jurusan IPS. Saya juga nggak nyangka bisa masuk bisa kerja di pekerjaan yang bagus, yaitu di toko obat itu, toko obat herbal Cina. Jadi kalau itu saya bisa tahu gimana sih itu namanya dunia kesehatan. Jadi
saya kedepannya, seiring berjalannya waktu, karena saya punya keinginan jadi seorang abdi negara, mau nanti itu terjadi atau mau jadi itu nanti saya jadi tentara atau enggaknya, harapan saya kedepannya saya bisa sukses buat biar derajat orang tua saya itu naik, buat ngebahagiain orang tua dan saudara-saudara saya semua. Terus buat penonton di luar sana, ikutin kami terus di channel kami, jangan pernah bosan-bosan ngelihat video-video kami, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. CF Official. Untuk tim CF Official tetap semangat, dan untuk teman-teman semua jangan lupa di like, comment, and subscribe videonya, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng yang ada di channel YouTube-nya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, ya ahobu.